Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu semuanya, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa di rumah yang selalu setia bareng kita di chatting dengan YM juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah Pak Ustadz, ini tema kita. Ya. Kalau malam ini kita ngebahas tema ini nggak pernah ada habisnya Pak Ustadz. Karena tema kita tentang ibu. Allah. Seseorang yang akan selalu tulus memberikan doa kepada kita anak-anaknya. Subhanallah. Yang siap menerima kita kapan saja kita datang dalam keadaan seperti apapun. Yep. Ya Pak Ustadz. Kalau sosok ibu di mata Pak Ustadz seperti apa Pak Ustadz? Lebih dari bank. Lebih dari bank. Ibu ini lebih dari bank. Ibu lebih dari bank. Kalau anak-anaknya itu butuh duit, dia datang ke ibu. Dia panjatkan tangannya ke langit, ke Allah. Itu anaknya bisa punya banyak duit. Subhanallah. Mau beli rumah segala macam, ngadep Allah, ngadep ibu, selesai. Coba aja pemirsa datangin ibu. Itu datangnya aja udah duit. Rezeki. Rezeki Pak Ustadz. Bener. Cium tangan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Cium tangan. Mak ada duit nggak? Ada. Bener, nggak percaya loh. Itu mah minta sama emak. Maksudnya kan doa kita jadi jalan yang kebuka. Ya ntar ini kita jelasin. Oh, kita jelasin, kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Iya iya. Dan kalau ngomongin sosok ibu juga saya ini Pak Ustadz banyak pengalaman sama mama. Dan saya setiap hari ada punya 2 vitamin Pak Ustadz yang selalu saya gunakan. Yang pertama vitamin yang saya minum. Yang kedua vitamin yang saya dengar. Masya Allah. Yang saya minum tuh multivitamin. Kalau yang dengar saya setiap hari selalu telepon mama. Cuman buat ngasih tahu kabar sama minta doa. Mudah-mudahan hari itu saya diberikan kemudahan. Gitu. Allah. Amin. Anak baik. Tamu kita juga seorang ibu yang luar biasa Bos. Dia wanita super. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya dan apa saja kegiatannya sekarang. Ini dia Ibu Lela Sari. Mak, lahir tahun berapa sih Mak? Tahun 35, 4 November. Oh 4 November tahun 35. Iya. Wah kita belum ada semuanya ya Bu ya. Iya. Buat kita ini Malela sosok yang luar biasa Pak Ustadz ya. Seorang ibu yang sampai sekarang masih membesarkan cucu-cucunya Pak Ustadz. Cucu ada berapa Mak? Cucu saya nggak pernah punya anak, tapi saya membesarkan anak saudara. Karena anaknya banyak, jadi biarlah saya rawat satu gitu ya. Pada waktu itu ya bapaknya itu sama ibunya lagi sakit-sakitan. Terus saya bilang nanti kalau melahirkan ya kamu nanti anaknya kasih aku aja. Ya akhirnya diberikan satu, aku beri nama Maya Sari. Oh anaknya namanya Maya Sari. Tapi bukan Bes Maya Sari. Iya, Mak gimana Mak? Mak berjuang sendirian ya Mak ya? Untuk membesarkan cucu ya Mak? Iya, sama anak ya Mak? Iya, merawat Mari yang di Menteng, merawat ibu, merawat anak-anak yang ayahnya udah meninggal dunia. Kemudian juga saya juga merawat juga yang di rumah, kebetulan suami saya stroke gitu. Iya, jadi stroke. Ya begitulah, saya harus berjuang. Ya senjata saya itulah I Can Stop Loving You. Pada waktu itu laris, jadinya saya juga ikut laris, dipanggil sana, dipanggil ke sini gitu. Ya untuk keluarga lah. Iya. Udah lama Bapak stroke? Lama, stroke-nya hampir 5 tahunan lah, hampir 5 tahunan. Ya aku kadang-kadang juga ya lari ke ibu juga saya masih ada pada waktu itu. Ya saya juga harus merawat ibu juga karena ibu juga ya stroke lah sakit ya. Allah. Ya jadi saya harus bertanggung jawab sebagai anak tunggal. Saya harus nyanyi ke sana, nyanyi kemari. Ya kemana aja yang panggil saya. Kadang saya berangkat juga ke Brunei, saya ninggalkan semua keluarga. Saya pulang bawa uang, pokoknya saya senang bisa memberi nafkah anak-anak juga sekolahnya, juga ibu saya waktu sakit. Tapi ketika itu ya tidak bisa bertahan, ya semua Allah yang sudah menentukan bahwa ibu saya yang dahulu terus meninggalkan saya. Ibu satu-satunya saya sangat cintai, dia meninggalkan saya. Setelah 1 minggu ibu saya, kemudian suami saya meninggal berturut-turut. Perasaan saya seperti kiamat rasanya. Tapi saya bilang,
Aku tidak boleh mengeluh, aku tidak boleh lemah. Aku harus berjuang demi untuk anak-anak sekarang, sampai sekarang. Tapi saya masih ada yang saya rawat lagi sekarang, anak yatim lagi. Masya Allah. Iya, cucu saya meninggalkan anak perempuan, anak yatim juga. Di saya sekarang ini yang ada di rumah saya nenek-nenek semua. Hah? Iya. Nenek? Iya, nggak ada yang mudanya. Berapa orang? Nenek-nenek aja 3. Iya. Lucu dong nyanyi-nyanyi bareng tuh. Berempat. Hebat deh. Hebat Ustaz. Iya, terus gimana ya supaya tetap saya tegar dan saya harus berjuang untuk mereka. Iya, 78 kan. Iya. Mikirnya masih begini. Luar biasa Pak Ustadz ya. Kita aja yang muda suka gak kepikiran ya. Masya Allah, Mak. Mas surga emang ya. Amin. Amin. Luar biasa ya, ada sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Masih cakep Mak. Mak. Masih cakep Mak. Ya secakepnya juga nenek-nenek. Ya enggak Mak. Ya enggak lah. Iya. Ntar di surga mah gak ada nenek-nenek Pak Ustadz Iya ya. nggak ada Mak, balik lagi ntar. Oh. Pokoknya kalau ditanya malaikat, I can stop loving you. Bisa aja. Malaikat dinyanyiin dia. Iya Mak ntar balik lagi muda. Kalau di sono ntar di surga Mak jadi kayak Anissa Cheribel. Bisa aja. Iya. Luar biasa dari Mak seorang wanita 78 tahun. Kita bisa ambil Allah pelajaran. Akbar. Kita tidak pernah menyerah ya Mak ya. Seperti yang dialami oleh Malela Sari. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Malela Sari. Juga kita masih punya bintang tamu seorang ibu hebat juga. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Den, Ya Pak Ustaz. subhanallah ya hari ini kita belajar dari Malela ketegaran ya. Dari muda ternyata bukan makin berkurang makin nambah. Makin apa? Sekarang malah ngumpulin nenek-nenek. Subhanallah. Dan saya perlu mengingatkan kepada para ibu dimanapun ibu-ibu berada. Ibu-ibu ini benar-benar lebih hebat daripada rumah sakit. Maksudnya Pak Ustaz? Jadi ketika anak sakit, Iya. sesungguhnya lisan ibu, tangan ibu itu lebih powerful buat anak-anaknya ketimbang dokter dan obat, ketimbang rumah sakit dan pelayanan. Benar. Cuman tidak semua ibu itu mengerti tentang itu, sehingga kekuatan dia itu tidak dipakai. Ketika seorang anak pengen punya rumah, dia cukup datang ke ibunya, lalu bilang, Mak saya pengen beli rumah, pengen punya rumah, doain. Tapi karena saking deketnya, kita suka nggak pernah ngomong sama emak gitu. Padahal kalau kita ngomong sama emak itu wakil Tuhan ya. Wakilnya Allah di bumi ini. Dia tinggal minta sama Allah bagi anak saya rumah 1. Anaknya dapat. Ya, tidak sedikit nih anak yang tidak sadar dia harus datang ke emaknya. Nah jangan sampai para ibu juga nggak sadar, akhirnya sama-sama nggak ada yang datang. Benar-benar sedikit di antara ibu yang benar-benar menggunakan potensinya untuk berdoa. Dengan segala kekurangan, alhamdulillah ibu saya tidak berada di sini. Ibu saya itu salah satu sosok yang royal sekali berdoa. Bahkan bukan cuma untuk anaknya saja, untuk orang lain juga gitu. Nah dari sekian banyak doa ibu Pak Ustadz, di saat Ustadz, maksudnya mungkin pernah mengalami kemurungan. Di saat ibu datang masih ada nggak Pak Ustadz doa yang Pak Ustadz ingat? Doa apa sih yang diberikan buat Pak Ustadz? Iya dulu waktu di Jembatan 5 ya, 96-97 gitu. Iya. Ibu saya ngasih kertas lembar. Ini baca kalau punya masalah. Beliau nulisin tuh, ya Fattah, ya Razak. Ya Fatah, ya Razak. Ya Fattah, ayo ikutin semua. Ya Fattah, Ya Razak. ya Muhawwilal. Ya Muhawilah. Ahwal, hawil. Ahwalana, ila ahsanil hal. Ahsanil hal. Wahai yang maha membuka, wahai yang memberi rezeki, ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik lagi. Terus sama sholawat, itu dari ibu saya. Terus kalimat kun fayakun, itu dari ibu saya. Kalau emak punya doa nggak Mak? Punya doa yang selalu emak ucapkan di saat emak lagi mengalami hal yang cobaan-cobaan dalam hidup emak? Emak,
Doanya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Allahumma ahyina bil iman. Ayo ikutin. Allahumma ahyina bil iman. Wa amitna bil iman. Wa amitna bil iman. Wahsyurna bil iman. Wahsyurna bil iman. Wajahilna jannata ma'al iman. Wadkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli balai dunya. Allahumma afina min kulli bala'id dunya Wa fil akhirat. wa fil akhirati. Wasali dunya. Wa fil akhirati. Yusallallahu walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Itu. Jadi saya segala sesuatu ingin melangkah, saya minta selalu dengan iman. Minta dihidupkan dengan Dihidupkan iman, dengan diwafatkan iman, usaha dengan apapun iman, dengan dibangkitkan iman, dengan iman, bangkitkan dengan iman. Jadi, berjalan juga dengan iman, imanlah masuk yang surga membangun. dengan iman. Terbukti ya doanya buat beliau sendiri tough gitu ya. Sehat. iya. Nah sekarang kita akan panggil tamu kita yang kedua. Sepantaran Malela ABG juga. Masya Allah. Allah Ini Akbar. namanya Ibu Tukinah. Mbak Dipanggil Kita Mbak berikan Nah. kita, Nah. Mbak Nah. Wajahnya ya bersih-bersih ya. Bener, adem gitu ya. Adem kayak air panas diademin gitu. Mbak Nah, sehat Mbak Nah? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, ntar kita akan ngobrol tentang kegiatan Mbah Nah sekarang. Tetap bareng kita di chatting nih. Di chatting dengan YM. Tema kita malam hari ini ibu. Dan udah hadir dua ibu yang luar biasa. Ini untuk saya dan kakak-kakak saya. Kalau masih punya salah sama mama di rumah, mumpung mereka masih ada ya Pak Ustadz. Juga sekalian mengingatkan untuk saya, kita minta maaf. Minta doanya Pak Ustadz. Biar semua yang terjadi dalam kehidupan kita diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Minta ridhonya ya. Mbah Nah sekarang Masya Allah, Masya Allah. masih buruh cuci? Masih Masih ya. Ini cerita sama saya kan? Iya, masih Di nyuci. sini dia Iya, ngomongnya. iya, oh gini ya. Sekarang iya. Sekarang Enggak masih dengar Iya. Mbak di sini. Nah, sekarang Mbah sekarang masih buruh cuci. Oh masih. Iya. ampun. Iya. Mbak doain ya. Biar cepat dikubur. Doain ya Mbah. Iya. Mbah. sekarang udah tua, tetap masih nyuci. Ah iya. Malah ketawa. Karena masih Mbah masih cuci, masih buruh cuci masih? ini masih nyuci sekarang. Dapatnya berapa Mbah sebulan kalau dari nyuci? Sebulan 300. Itu Tapi dari rumah ke rumah atau gimana? Atau Mbah diantar baju? kita ngambil cuci di rumah. Umur 67 masih nyuci. Jadi baru Cuci di rumah, gosok di rumah. 300.000 dibayar sebulan. Jadi bayar ya, jadi air dari saya nyucinya, jadi dia tinggal bersih. Tapi nanti masih dikasih uang persen tambahan lagi buat bayar listrik, buat bayar PAM. Kalau Jadi anaknya ada berapa Mbah? anaknya ada 3, yang satu udah besar, yang laki-laki meninggal, sekarang tinggal 2. Udah punya anak, udah nikah, yang satu belum. Kalau Mbah anaknya udah gede? Cucunya berapa Mbah? Cucunya 5. Cucunya 5, luar biasa Pak Ustadz. Mbah cukup nggak Mbah dengan penghasilan Mbah untuk menghidupi kehidupan Mbah buat kebutuhan cucu? Oh, cucu enggak itu, pokoknya cucu enggak ngasih. Katanya kalau datang kasih, enggak, itu paling 10.000 karena enggak cukup buat ngasih cucu. Jadi enggak bisa Kalau masih cucunya. cucu nggak cukup Iya. buat yang lain-lain. Saya kan Jadi enggak cukup buat bayar PAM. Ntar ada iuran dari itu. Takut nggak denger ente. Jadi makanya harus ngirit. Makannya harus ngirit. Saya dengar Pak Ustadz.
Mudah-mudahan kita doain Malela sama Mana sehat selalu ya. Amin ya Allah. Oh, seneng kita deh. Dan semua ibu-ibu ya. Iya, di semua seluruh ibu-ibu. Indonesia. Angkatannya Malela, angkatannya Mana, semuanya sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Malela, sama Mbah Nah, tapi ntar. Selain satu ini tetap di chatting dengan masih ngebahas tentang tema ibu di chatting dengan YM episode malam hari ini. Ada pepatah Den, ingat nggak? Kasih ibu Sepanjang jalan, sepanjang masa. oh iya. Kasih anak panjang jalan. Kasih anak sepanjang galak, kasih ibu sepanjang jalan. Yang bener apa sih? Udah lama nih nggak SD nih. Maksudnya kasih ibu tuh nggak ada habisnya Pak Ustadz kalau galak. Kayak gini kan coba. Nah, bener. Beliau masih nyuci untuk kebutuhan dia sendiri ya pan, subhanallah. Nah, Mbah pengen tanya Mbah, itu apa yang membuat Mbah ini Pak Ustadz dengan kondisi yang seperti ini, Mbah ini sudah bisa meluluskan 3 anaknya lulus SMA dan sekarang membantu membiayai cucu-cucunya. Mbah gimana Mbah caranya Mbah? Caranya apa ya? Sing banter kata Malela. Sini. Caranya. Iya Mbah kan dengan kondisi yang sekarang waktu kemarin-kemarin Mbah bisa meluluskan 3 anak Mbah SMA sama sekarang membantu membiayai cucu-cucunya. Itu gimana Mbah bisa seperti itu Mbah? Ya karena supaya anaknya pinter. Supaya pinter, lulus sekolah yang penting gitu ya Mbah? Iya supaya nanti jadi anak yang baik, yang sekolahnya biar pinter. Bisa baca kayak enggak kayak Mbah Nah. Iya. Mbah Nah enggak sekolahnya kan masih SD enggak sampai lulus. Jadi anaknya biar cepat pinter gitu. Iya. Biar jadi anak yang soleh. Kalau Malela apa Mak yang bikin emak bisa tetap tegar ngejalanin semuanya Mak? Semangat, pantang mundur. Sebelum aku pergi meninggalkan yang jauh, ya aku masih tetap berjuang untuk anak-anak, untuk semuanya. Dan yang terutama saya tetap belajar, walaupun saya masih ini ada kesempatan untuk belajar lagi ngaji, belajar lagi supaya ya belajar lagi lah untuk kalau kita pulang nanti. Iyalah. Bakal pulang ya? Iya nanti kalau pulang yang untuk selama-lamanya kan nggak balik lagi. Oh masih ikut main ngaji gitu Mak ya? Iya. Belajar. Iya, sukanya sama guru juga. Di rumah gitu Mak? Iya di rumah, panggil di rumah. Kalau pergi kan repot, di rumah juga saya kan harus juga mengurus rumah tangga juga, masak untuk anak-anak, memikirkan untuk apa anak-anak yang mau pergi sekolah, untuk jajannya, untuk ibunya juga. Jadi sebelum apa-apa aku udah harus mengatur dulu, baru aku pergi belanja, ya masak, nanti mereka pulang kan udah siap gitu. Terima ini show nyanyi juga masih? Iya, nanti di tahun baru aku di Riau. Tahun baru di Riau. Iya. Iya. Oh keluar kota juga masih ya Mah ya? Iya. Iya. Oh banyak masih nyanyi. Iya. Kalau sinetron masih kan sih Mak? Masih. Oh masih? Iya, kemarin juga udah sering ditayangkan itu. Yang Iya, tadi Mak jalan semua kita ngelihat juga Mak secara fisik jalan masih nyanyi masih bagus. Joget masih. Joget nari. masih. Cuman mah mata aja ya agak guram gitu. Cuman mah kalau jalan gitu makanya suka pelan-pelan kalau malam. Bukan karena kaki ya, karena mata ya. Iya. Jadi pan harusnya pakai software Mak yang warna biru. Nggak kelihatan. Kenapa nggak pakai kacamata Mak? Tabok atau gimana? Nggak seneng. Oh nggak seneng. Ini apa namanya risih gitu. Oh risih, kalau kacamata risih katanya. Kalau Mbah Nah, badan yang dirasain gimana Mbak? Mbah, masih sehat Mbah? Kalau kecapean rasanya pagi udah sakit semua. Saya kalau kecapean jingkrak-jingkrakan aja. Iya. Kalau kecapean? Jingkrak-jingkrakan aja suka ha gitu. Wih keren banget. Coba
ajarin dong, Mak. Gimana biar Coba. Enggak di sini, Mak, di sini. Kayak barusan. Ya, biar tahu tipsnya gimana Malela untuk menghilangkan rasa capek. Nah, coba, Mak. Takut ini pegal. Ya, nggak apa-apa ya. Masuk aja nih. Awas. Oh, luar biasa. Oh, itu. Oh, Mak kalau lagi kecapean malah gitu. Iya. Itu bukan yang malah tambah capek, Mak. Hah? Enggak, terus napas. Aduh, seger lagi badan. Seger lagi, terus kita gini dulu, dihaluskan lembut ya. Oke. Nah, Mak, sekarang Mak lihat ke kamera bareng sama Deni ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap bareng kita. Tetap bareng kita Di chatting dengan YR. chatting dengan. Ustadz, Deni pengen tahu dong gimana sih caranya biar kita bisa membahagiakan hati orang tua kita terus, Pak Ustadz. Ibu, Bapak. Waduh, iya itu saya juga masih belajar ya. Di sini nih ada Ustazah Mimin ini. Jadi kita minta beliau nasihatnya bagaimana kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Cakep tuh Ustazah. Nah, Bu Ustazah. Kita telah diajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana, yaitu hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua kamu, dan di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kita sekali-kali menyakiti kedua orang tua kita, berkata ataupun karena ibu kita telah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Bahkan kita dirawatnya, diasuhnya, disusui dengan penuh kasih sayang. Maka oleh sebab itu marilah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua adalah keramat bagi kita. Subhanallah, terima kasih. Orang tua ada keramat dari kita. Tapi ada satu nih yang saya ngingetin diri saya ya, selaku anak gitu ya. Kalimat dari janganlah berkata ya kepada orang tua itu ternyata terjemahnya tuh luas sekali. Contoh nih, kalimat gini nih. Ntar aja sih mah capek, itu termasuk. Ntar dulu dong, termasuk. Pokoknya apa saja membuat orang tua jadi terperanjat, terkejut, jadi kok gitu ya gitu. Itu semua masuk kategori fala taqul lahuma uf. Iya. Maknanya Pak Ustadz. Betul. Mak, kadang kan anak suka bikin salah nih, Mak. Kalau anak Mak gitu ada yang bikin salah Mama sehingga bikin Mak kesel, itu gimana, Mak? Emak suka diem aja, nggak kepengen. Ya kalau ditanya sama anak emak nyautin. Kalau nggak ditanya emak diem aja, biar aja lah. Nanti lama-lama dia insaf sendiri. Sampai datang. Ya itulah aku kadang-kadang suka, kalau lagi gimana saya suka nyanyi itu lagu ya 9 bulan 10 hari gitu. Supaya dia mengena di hatinya gitu. Karena kata-katanya itu bagus sekali. Nah Pak Ustadz, gimana caranya kalau kita pengen berbakti tapi orang tua kita udah nggak ada Pak Ustadz? Ya paling dekat mendoakan. Doain Pak Ustadz. Doain itu. Minimal tiap habis sholat gitu ya. Kirimin Fatihah gitu. Iya, selalu doa. Kalau punya duit, sedekah, nanti ngalir ke orang tua. Oh, kita akatin untuk orang tua gitu Pak Ustadz? Nggak usah diakatin, nggak nyampe. Insya Allah. Maksudnya diniatin itu kan, nih buat orang tua gitu. Iya. Nggak digituin juga nyampe insya Allah. Iya. Insya Allah. Oke Pak Ustadz, yang bisa kita simpulin untuk malam ini apa Pak Ustadz? Mungkin Mbah Nah ada nasihat buat anak-anak Indonesia nih, buat saya, buat Deni. Apa nasihatnya? Oh enggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau dari Malela apa, Mak? Ya Malela apa Malela? Ya jadi anak harus berbakti pada orang tua. Ya yang nurut apa kata orang tua. Yang penting turutilah orang tua kelak. Ya yang penting itu kita beriman ya. Jadinya kalau kita beriman pasti kita ingat selalu sama orang tua kita. Itulah satu-satunya iman yang membawa diri kita menjadi lunak. Ustadz, gimana kalau malam hari ini doa kita khusus kita persembahkan untuk kedua orang tua kita, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya juga buat anak-anak Indonesia termasuk kita ya Den. Iya Pak Ustadz. Barangkali punya salam orang tua. Orang tua sih mungkin gak nyatet ya, tapi Allah kan nyatet ya. Iya. Mudah-mudahan Allah ampunin yang sengaja maupun tidak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, barangkali saya, Denny, kami semua ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun dia berada. Barangkali kami punya kesulitan, kesusahan, sebab ada kesalahan kami pada orang-orang tua kami. Bila betul begitu ya Allah, ampuni kami. Ampuni dosa kami terhadap orang-orang tua kami. Barangkali kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada persoalan hidup, susah mencapai hajat kami, sempit rezeki kami, jauh kami dari senang, dekatnya sama susah. Barangkali salah satu sebabnya adalah dosanya kami pada orang tua kami. Maka bila ada anak yang seperti itu ya Allah, bila ada dosa kami terhadap orang tua kami, gerakan hati ibu kami ya Allah untuk memaafkan kami. Gerakan hati para orang-orang tua untuk memaafkan anak-anaknya. Dan yang sudah wafat, kau sampaikan salam pada mereka semua ya Allah. Dan agar kau ampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa membahagiakan ibu kami, ayah kami, orang-orang tua kami. Jadikanlah kami anak ya Allah yang kau beri kesempatan untuk berbakti dan mendoakan orang tua kami, terutama ibu kami. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni, maafin kesalahan semua ibu dari zaman dulunya sampai akhir zaman nanti. Kesalahan para ibu, para ayah, mudah-mudahan kau ampuni dosa-dosa. Yang meninggal kau jadikan ya Allah kuburnya raudhah min raudhatil jinan. Jangan kau jadikan kuburnya hufrah min hafratin niran. Jadikan taman surga dan jangan jadikan ya Allah pinggiran neraka. Ya Allah Rahman Rahim yang masih pada hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya. Anak-anak Indonesia bisa mengumrohkan ibunya, bisa menghajikan ibunya, umrohkan dan menghajikan ayahnya. InsyaAllah bisa melahirkan cucu-cucu yang taat-taat beragama, soleh-soleh. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Mudah-mudahan juga ada anak-anak Indonesia yang tergerak untuk ngapalin Quran, bisa memakaikan mahkota untuk ibunya, untuk ayahnya di hari kiamat nanti. Yang mana mahkota itu Allah sendiri yang akan memakaikannya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Malela terima kasih ya. Kapan-kapan mampir lagi ke sini main. Ya insyaallah. Ya, nyanyi lagi. Masih sehat kami. Amin, sehat selalu. Mbah Nah terima kasih ya. Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Iya. Maafin ya Mbak Nah ya. Maafin ya Mbah. Kita doain mudah-mudahan Mbah Nah sama Malela selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Makasih juga buat jamaah yang telah hadir di studio. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.